Halo rekan-rekan, apa kabar? Jumpa lagi dengan channel saya. Bagaimana kabar rekan-rekan? Saya harap rekan-rekan dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Sebelum saya mulai vlog saya, pertama-tama seperti biasa saya mengucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah like, sudah mengisi kolom komen, dan sudah subscribe. Dan untuk teman-teman yang rekan-rekan yang belum subscribe, belum like, yuk saya minta kesediaan rekan-rekan untuk like dan subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten baru, dan juga supaya rekan-rekan tidak ketinggalan dengan konten-konten nanti yang akan saya buat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan satu berita, mungkin udah agak telat ya, karena ini sudah diumumkan tanggal 3 Februari yang lalu. Yaitu pada tahun 2002 ini New Zealand akan membuka kembali border ya. Tapi akan nggak akan langsung buka semua, mereka akan melakukan 5 langkah ya. Nah, ini juga ada persyaratannya, yaitu ya harus sudah fully vaksin, dan ada termasuk dalam border exemption kriteria atau pengecualian ya, border pengecualian kriteria. Nah, itu apa aja kriterianya untuk border exemption, saya kurang gitu jelas ya. Mungkin rekan-rekan bisa cek di websitenya imigrasi New Zealand ya. Oke, nggak berlama-lama, yuk kita lihat untuk step-stepnya atau langkah-langkahnya. Itu langkah pertama, pada tanggal 27 Februari nanti pemerintah akan membuka border hanya untuk residensi atau citizen ya, penduduk New Zealand dari Australia ya, yang sudah divaksin, dan juga traveler dari Australia yang sudah divaksin ya, dan ini yang eligible yang sudah divaksin dan boleh self isolasi. Kalau dulu kan nggak boleh, harus mengikuti kalau mau isolasi itu harus ikuti di tempat yang ditentukan oleh pemerintah. Sekarang boleh self isolasi ya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, tanggal 13 Maret nanti untuk penduduk New Zealand citizen, resident visa dan permanent resident, dan traveler dari seluruh dunia itu bisa masuk ke New Zealand ya, termasuk skilled worker ya. Skilled worker itu seperti health worker, farm manager, horticultural worker ya, untuk pekerjaan di tech sector, accounting, education ya, konstruksi ya. Itu bisa masuk, tapi harus gajinya tuh harus 1,5 kali dari minimum wages ya, jadi ya harus lumayan tinggi gitu ya. Nah, terus yang ketiga 12 April ya, 12 April. Nah, itu akan dibuka uh, apa akan dibuka untuk current offshore temporary visa holder. Jadi yang kemarin itu punya visa New Zealand ya, working visa New Zealand, tapi yang kemarin nggak bisa kembali karena border ditutup, itu bisa datang lagi, tapi dia harus melihat itu masih berlaku nggak, dia punya ininya, visanya ya. Dia masih kalau dibilang tuh bahasa Inggrisnya, they have to provide their visa is still meet the relevant visa requirement ya, jadi seperti itu. Dan juga akan dibuka pada tanggal 12 Maret ini, akan dibuka juga untuk lebih dari untuk 5.000 international student. Jadi rekan-rekan yang mau studi ke New Zealand, nah ini ya, tanggal 12 April ini mereka akan buka ya. Nah, terus tanggal yang keempat ya, stage keempat itu bulan Juli, cuma belum ditentukan tanggal berapa. Nah, ini siapa saja dari Australia dan juga dari negara-negara yang dia nggak perlu visa untuk datang ke New Zealand, itu boleh datang. Tapi ya harus sudah full vaksin ya,
harus full vaksin. Jadi seperti itu. Nah, Oktober, nah baru New Zealand akan membuka bordernya secara full, secara umum. Ya, jadi nah itu udah boleh deh siapa aja datang ya. Tapi juga tetap ada kriteria-kriterianya ya, karena untuk masih mencegah supaya COVID ini tidak sampai tidak sampai kalau dikatakan tidak menyebar luas ya, karena udah masuk ya. Ya nggak sampai parah lah kalau sampai saya bilang begitu, seperti itu ya. Nah, ini untuk nggak cuma Oktober sebenarnya, untuk semuanya ini kita juga sebenarnya belum ya Mas, oke, tanggal sudah ditentukan tapi bisa saja berubah tergantung situasi. Ya, jadi kalau misalnya COVID makin parah, itu mereka bisa batalkan. Ya, jadi ya berdoalah ya, berdoa supaya supaya apa? Supaya COVID ini nggak sampai parah, dan ya saya mohon juga rekan-rekan ya mengikuti protokol kesehatan yang ada dari pemerintah ya. Jadi kalau yang harus full vaksin ya vaksin lah ya. Jadi ya ikutin deh seperti itu ya. Oke, dan ini saran saya juga ya. Rekan-rekan terus kalau memang berniat ke New Zealand untuk studi atau untuk hal-hal lain, terus pantau website imigrasi New Zealand. Yaitu bisa lihat, gampangnya bisa di Google lah, bisa di googling ya. Itu gampang, itu akan keluar kok. Atau kalau mau apa websitenya, kalau nggak salah immigration.govt.nz ya, itu bisa dilihat. Tapi gampangnya saya sarankan di Google aja, terus itu langsung keluar ya. Dan juga untuk kriterianya saya juga kurang ya, saya nggak paham ya, karena saya bukan imigrasi. Ini saya juga dapat infonya ya, dan mereka menyarankan kalau untuk mau tahu lebih jauh supaya mengecek ke bagian imigrasi ya. Atau kalau rekan-rekan ada yang tahu, yang di sini ada yang tahu mengenai kriteria-kriteria apa aja yang dibutuhkan ya, misalnya seperti skill worker, terus kata juga kata holiday working visa, mungkin ada yang tahu kriterianya untuk apply, ya saya mohon mungkin bisa berbagi info, bisa dimasukkan di kolom komentar ya. Oke, itu saja dari saya saat hari ini. Saya harap info saya ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan, dan ya kita berdoa bersama-sama agar border ini bisa dibuka secepatnya, dan bagi rekan-rekan yang berniat untuk ke New Zealand, untuk studi, untuk ya hal-hal yang lain, mungkin kerja dan lainnya, bisa datang. Oke, sampai sini dulu. Kita ketemu lain kali. See you, bye-bye.